Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai surat niaga dalam mata pelajaran korespondensi. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Anggita Asmarani. Saya berasal dari program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran 2018 di Universitas Negeri Jakarta. Materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah pertama mengenai pengertian dari surat niaga. Yang kedua, fungsi dari surat niaga. Yang ketiga, kelebihan dari surat. Keempat, istilah-istilah dalam surat niaga. Yang terakhir, macam-macam dari surat niaga. Langsung saja kita mulai ya materi bahasan saya mengenai surat niaga. Surat niaga disebut juga dengan surat bisnis. Surat ini berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam transaksi bisnis atau perdagangan. Surat niaga digunakan oleh badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti industri dan usaha jasa. Surat ini sangat berguna dalam membangun hubungan dengan pihak luar sehingga harus disusun dengan baik. Selanjutnya, yuk kita lihat bagaimana pendapat para ahli mengenai pengertian dari surat niaga. Yang pertama, menurut Thomas Uyasa, pengertian dari surat niaga adalah korespondensi atau surat menyurat yang dilakukan dalam usaha dan tindakan yang ada sangkut pautnya dengan bidang perdagangan, niaga, atau bisnis. Kedua, menurut Lamudin Finoza, surat niaga adalah surat sebagai produk komunikasi tulis yang mengiringi proses dan prosedur bisnis. Menurut Ramelan, surat niaga adalah surat yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam bertransaksi yang meliputi surat kepada pelanggan dan surat kepada pemasok. Setelah mengetahui arti dari surat niaga, selanjutnya, apa sih fungsi dari surat niaga itu? Pertama, surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Surat bisnis berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. Karena surat bisnis dapat berfungsi sebagai wakil dari pengirim surat, maka pengirim surat biasanya perlu memperhatikan berbagai kaidah penting dalam penulisan surat. Kedua, sebagai alat bukti tertulis, misalnya surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, surat bukti tanda terima, dan lain-lain. Selanjutnya, bukti sejarah. Surat-surat bisnis tersebut menjadi catatan yang sangat berharga sebagai bukti historis dalam dunia bisnis, misalnya surat izin pendirian usaha. Sebagai pedoman kerja, surat-surat bisnis tersebut berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan bisnis, misalnya surat perintah. Selanjutnya, sebagai media promosi. Dalam perkembangannya, surat bisnis dapat digunakan oleh si pengirim surat untuk mempromosikan perusahaan termasuk produk-produk yang dihasilkan kepada pihak lain. Yang terakhir, sebagai alat untuk menyampaikan pemberitahuan, misalnya surat permintaan informasi produk baru, surat penawaran produk baru, surat penagihan, surat penerimaan, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk pada kelebihan surat. Yang pertama, penyampaian pesan-pesan bisnis memungkinkan pembaca dapat membacanya berulang-ulang, sehingga apa yang disampaikan dalam surat tersebut dapat dipahami sebaik-baiknya. Selanjutnya, pesan-pesan bisnis dengan surat lebih ekonomis bila dibandingkan dengan penyampaian pesan-pesan bisnis melalui telepon. Yang terakhir, menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi, karena pengirim pesan dapat mempersiapkan isi pesan dengan sebaik-baik dan sejelas-jelasnya. Selanjutnya, ada istilah-istilah dalam surat niaga. Pada sebelah kiri Anda, kita bisa melihat ada istilah dalam surat menyurat. Yang pertama, order. Order merupakan surat pesanan atas barang atau jasa, baik yang ditawarkan maupun tidak, berdasarkan penawaran dan pemesanan menyanggupi untuk membayarnya. Selanjutnya, klaim adalah pernyataan keluhan
yang disampaikan pembeli atas ketidaksesuaian pesanan. Yang terakhir ada adjustment, yaitu penyelesaian perihal keluhan yang dianjurkan oleh calon pembeli. Selanjutnya di sebelah kanan ada istilah penyerahan barang. Pertama, loko gudang. Loko gudang adalah penyerahan barang dilakukan di gudang penjualan. Hal ini berarti semua biaya yang dikeluarkan mulai dari gudang penjual sampai pada tempat yang dikehendaki pembeli menjadi tanggungan pembeli. Selanjutnya ada fast atau free alongside, berarti semua biaya menjadi tanggungan penjual sampai barang berada di samping kapal untuk siap dimuat. Yang terakhir FOB atau free on board, yang berarti semua ongkos mulai dari gudang penjual sampai barang berada di tas kapal laut menjadi tanggungan penjual. Selanjutnya kita akan memasuki macam-macam surat niaga. Yuk kita lihat macam-macam dari surat niaga. Yang pertama ada surat penawaran barang. Surat penawaran barang sering juga disebut sebagai surat jual. Surat penawaran ini berisi penawaran suatu barang atau jasa kepada perseorangan atau perusahaan. Dalam surat penawaran barang ini kita bisa melihat terdapat nama-nama barang beserta harga-harga dari barang yang akan dijualkan kepada pembeli. Selanjutnya ada surat pesanan barang. Surat ini berisi nama-nama barang beserta harga barang yang dipesan oleh pembeli kepada penjual. Bisa kita lihat dalam surat ini ada berapa banyak jumlah barang yang dipesan, merek pesanan, dan juga jumlah dari harga barang yang dipesan. Selanjutnya ada surat permintaan penawaran barang. Surat ini dikirim oleh perusahaan calon pembeli kepada calon penjual yang isinya meminta pengiriman daftar barang dan harga barang atau katalog produk yang dihasilkan oleh calon penjual. Bisa kita lihat di sisi tersebut ada syarat-syarat pembelian, daftar harga, rincian barang yang lebih detail, dan lain-lain yang diminta oleh calon pembeli kepada calon penjual untuk dilampirkan dalam surat berikutnya. Berikutnya ada surat pengaduan barang atau biasa disebut surat klaim. Surat ini merupakan surat pemberitahuan kepada penjual mengenai penerimaan barang yang tidak sesuai dengan pesanan yang disertai tuntutan tentang penyelesaian. Dalam surat klaim ini terlampir masalah apa yang terjadi pada barang pesanan yang dikirimkan oleh penjual dan juga penyelesaian untuk kasus tersebut. Selanjutnya ada surat pengantar barang. Surat ini dikirimkan oleh perusahaan penjual untuk memberitahukan kepada pembeli bahwa barang yang dipesan telah dikirimkan melalui kurir mereka. Di dalam surat ini terlampir bagaimana perusahaan penjual melakukan packaging terhadap produk yang dibeli oleh pembeli dan juga melalui kurir apa mereka mengirimkan barang tersebut. Untuk adik-adikku para pelajar, janganlah kalian patah semangat di tengah COVID-19 ini. Jadikan kejadian ini sebagai awal mula yang baru untuk mengasah diri menjadi pribadi yang sabar, peduli, dan peka. Mari kita menambah ilmu dengan belajar mandiri dan menambah momen kehangatan dengan keluarga. Terima kasih kepada teman-teman dan juga adik-adik yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.